Halo teman YouTube, jadi di video kali ini spesial gue mau ngelanjutin pembahasan gue tentang CB600 RR. Dan di video kali ini gue spesial akan ngebahas tentang 7 kekurangan dari CB600 RR ya. Ini selama gue pemakaian, gue akan coba ngerangkum kira-kira apa ya kekurangan yang memang dimiliki oleh CBR 600 RR. Nah, untuk CBR 600 RR yang gua coba ini adalah unit tahun 2012 ya, yang dikatakan memang salah satu menjadi unit terfavorit 2012 dan 2013. 2013. Dan tentunya apakah masih worth it ya kalau misalkan kita coba beli di tahun 2024. Oke, langsung aja cuy. Yang pertama yang akan gue bahas kekurangannya adalah motor ini sebenarnya terlalu pricey ya, alias terlalu mahal cuy untuk seukuran 600 cc ya. Jadi dari keempat motor auto cc yang mungkin berada di pasaran itu R6, terus ada ZX, ada GSX, ada CBR RR ini, motor itu harganya tuh yang paling pricey ya. Mungkin motor itu berhasil dengan brandingnya, berhasil dengan produknya yang memang based on Moto2 ya. Jadi memang motor CBR ini mesinnya pernah dipakai di ajang di Moto2 sampai akhirnya digantikan oleh Triumph 765. Nah, dengan branding kuat itu makanya harganya sendiri pun cukup mahal ya, harga bekasnya. Yang kedua, motor ini pun cukup langka ya di Indo. Itu gak banyak orang masukin 600 RR ini, lebih kebanyakannya dia R6 atau ZX yang memang sudah dijual secara resmi ATPM-nya gitu. Jadi memang warna itu sangat mahal sekali ya untuk harga bekasnya. Untuk yang full paper aja mungkin di tahun 2013 ya, motor-motor 2013 itu dia harganya 300 jutaan cuy, bayangin. Itu motor yang cukup lama, dimana kalau kalian beli R6 atau ZX636 yang di tahun serupa itu bisa lebih murah, tapi tentunya tergantung modifannya itu. Jadi menurut gue ini sangat-sangat gak worth it sekali ya. Apalagi gue kasih tahu yang no papernya pun harganya tuh paling tinggi juga, bahkan hampir setara dengan motor 1000 cc untuk yang no paper. Tapi itu tergantung kalian. Terus yang kedua, sebenarnya untuk riding position dari CBR ini dia tuh nggak terlalu nyaman-nyaman amat cuy. Bener, gue sangat sangat tidak merekom kalau kalian memang nyari motor sport nyaman, jangan ke super sport, carilah motor naked. Karena kalau kalian beli CBR RR pasti nggak nyaman, dan gue rasain pun hampir sama dengan si Yamaha R6 atau GSX ya, hampir sama riding positionnya. Justru menurut gue paling nyaman itu adalah GSX 600 ya, yang riding positionnya paling nyaman. Karena si CBR RR ini memang yang ngebuat dia agak sedikit enak itu jarak dari tangan ke badan itu dia lebih pendek ya, sehingga nggak terlalu pegel. Tapi tetap aja lama kelamaan itu akan kerasa pegel, tapi kerasnya tuh kayak nanggung gitu cuy. Jadi lebih enak R6 lah, dia emang di style nunduk tapi ngasih daya tuck in, jadi nggak terlalu pegel. Dan kalau gesek bener-bener nyaman. Kalau CBR 600 ini kayak di tengah-tengahnya ya. Terus selanjutnya itu yang akan gue bahas adalah dari soal spare part CBR 600 RR ini. Dia spare partnya tuh susah men, bener. Lebih banyak Yamaha R6 lah, makanya banyak ya di Indonesia. Tapi kalau di Indo itu tuh spare part CBR 600 RR itu termasuk spare part yang langka dan barangnya pun mahal. Dan kalau ada kerusakan sedikit itu ngerembetnya tuh banyak ya. Ini gua kata mekanik ownernya sendiri. Jadi sekali kerusakan itu dia bisa ngerembet ke semuanya. Sedangkan kalau R6 itu dia per part karena ada sirkuit-sirkuitnya ya. Dan berdasarkan pengalaman pribadi gue juga gitu, lebih enak sistem kelistrikannya gitu daripada CBR RR. Tapi buat kalian yang owner CBR RR mungkin bisa kasih gambaran juga ke gue. Terus selanjutnya itu bagian body ya. Body-bodinya tuh kurang kokoh juga ya. Ini gue ngeliat bagian si body CBR RR ini dia
banyak yang ini juga ya, bahan-bahannya kurang oke dan nyarinya pun susah ya. Ini ada bagian beberapa part body yang gak rapet kalau dipasang, even dia itu orsinil ya. Jadi ya itulah beberapa kekurangan ya. Terus selanjutnya itu adalah posisi knalpot yang di belakang ya. Sebenarnya ini menjadi daya tarik ya, karena memang modelnya tuh MotoGP banget. Tapi ini bener-bener gak enak bagi boncengers karena dia megangnya itu jadinya susah ya. Jadi kalau mau dipakai bonceng agak sulit kayaknya pakai motor ini ya. Lebih enak kalau kalian ridingnya sendiri sih kalau pakai motor ini ya gitu. Terus selanjutnya ya, sistem kerusakannya itu susah kebacanya men. Jadi kalau pengalaman gue di Yamaha R6 itu, kalau misalkan dia udah kerusakan di bagian mesin, dia pasti ada munculnya error kode. Nah sedangkan kalau CBR SRM ini nggak sembarangan men, dia bakal ngeluarin kedipan dan nanti tuh harus kita baca ke bengkel, dan itu cukup sulit sekali ya untuk pengurusan dan lain-lain. Dan menurut gue tuh after sales Honda itu sebagian partnya kurang oke sih dibanding Yamaha ya, yang lebih oke karena partnya itu beberapa Yamaha tuh bahkan untuk R6 tahun 2011 pun dia masih tersedia dan masih bisa dikirim. Common partsnya tuh banyak. Kalau 6 CBR ini tuh agak susah sih ya. Mungkin itu beberapa kekurangan yang gua rasain ya selama pemakaian si CBR 600 RR ini. Ya ada beberapa memang hal yang jadi concern itu, terutama tuh soal pricey ya, soal harga. Karena menurut gue dengan harga yang paling mahal di antara kelasnya itu, gue ngerasa kayak motor ini tuh kayak biasa aja gitu men. Lebih baik kalian tuh kalau gue saranin tuh lebih ke R6 lah, yang bener-bener memang motor 60 cc menurut gue tuh paling aman cuy kalau kalian beli. Karena apa? Partnya masih tersedia dan bengkel pun masih mau nerima ya, karena masih banyak orang yang mengerti dibanding kalian beli kayak Honda CBR 100 RR ini atau mungkin GSX ya. Kalau GSX jelas lebih susah lagi cuy, kalau Suzuki sistemnya lebih susah lagi itu. Jadi itu beberapa yang memang kalian harus kekurangan yang menurut gua menjadi bahan pertimbangan. Karena kan gini cuy, bagi kaum mending tuh ya, bagi kita lah, karena kan kita tuh mau pakai motor itu memang buat dipakai gitu kan, jadi bukan hanya buat dipajang lah kasarnya kan. Sedangkan kalau kita ada kerusakan itu, motor kita dianggurin cuy, sedangkan kita udah keluarin budget yang berlebih ya. Apalagi kalau kita beli motor yang baru gitu kan, apalagi kan si CBR 600 RR baru ini justru harganya malah meningkat ya, hampir 500 juta, bayangin 600 RR yang baru ya. Tapi itu tergantung di kalian. Kalau misalkan kalian budget yang mencukupi ya silakan, tapi harga segitu gua saranin untuk pilih model yang lain ya, karena dengan pertimbangan part-part yang tadi itu. Oke cuy, paling itu aja dari gua, dan kita akan sampai lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.